Pemirsa, militer Amerika Serikat pada Rabu dini hari kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran menyusul serangan Teheran terhadap kapal-kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Tindakan ini memicu serangan balasan baru terhadap negara-negara tempat pasukan Amerika ditempatkan. Eskalasi ini pun meningkat usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran dilanjutkan. Serangkaian serangan balasan oleh Iran di seluruh Timur Tengah serta upaya kedua negara untuk memperebutkan kendali atas Selat Hormuz mengancam akan menyeret kawasan tersebut kembali ke dalam perang terbuka. Menurut pernyataan Komando Pusat atau CENTCOM militer Amerika Serikat pada Rabu kemarin, Amerika melancarkan gelombang serangan lanjutan ke Iran selama 7 jam. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menyatakan telah menyerang sejumlah kapal dan target yang terkait dengan Amerika di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Media pemerintah melaporkan bahwa IRGC melumpuhkan 2 kapal tanker raksasa yang dituduh melintasi jalur yang dipasangi ranjau setelah mengabaikan peringatan berulang kali, serta melancarkan gelombang serangan kedua terhadap lokasi-lokasi yang terkait dengan Amerika di Bahrain. Ketegangan antara Iran dan Amerika kembali memuncak usai sebelumnya Presiden Amerika Donald Trump menegaskan untuk melanjutkan operasi militer terhadap Iran. Pemberitahuan itu dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada seluruh anggota Kongres Amerika tertanggal 10 Juli 2026. Dalam surat, Trump mengatakan operasi militer Amerika terhadap Iran dimulai pada 7 Juli setelah IRGC diduga menyerang beberapa kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Dalam sebuah pernyataan pers di Ankara, Turki telah menegaskan gencatan senjata selesai dan Trump menutup negosiasi dengan Iran. It's a very interesting question. To me, I think it's over. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. Sementara itu, Iran menyatakan bahwa kesepakatan damai awal yang dicapai dengan Amerika Serikat bulan lalu tengah berada dalam kondisi krisis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi mengatakan bahwa Iran tidak pernah menjadi pihak yang pertama kali melanggar komitmennya. Baqi menyalahkan Washington atas kekacauan yang melanda Timur Tengah. برای اینکه وارد مرحله بحران شده تردیدی نیست ولی این رو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه پیشقدم در نقض تعهداتش نبوده. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد، ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در عمل هم نشون دادیم هر جا که طرف مقابل نقض کرد ما هم تعهداتمون رو اجرا نکردیم. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak boleh menjadi tempat yang mengancam keamanan nasional Iran setelah sebelumnya Trump mengatakan Amerika akan memberlakukan kembali blokade Iran dan mengusulkan pengenaan biaya 20% ke kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai imbalan atas perlindungan Amerika. Tim Liputan, Berita 1. Dan langsung saja pemirsa, kita akan membahas eskalasi yang terjadi di konflik Timur Tengah ini bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo serta Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM Siti Mutia Setiawati. Halo, selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Suza. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Agung terlebih dahulu. Kalau kita lihat ini sangat jauh ya dari kata yang seharusnya tercipta setelah MOU. Tetapi MOU itu memang sangat rapuh ya Mas Agung ya sepertinya. Nah, apa yang Anda tangkap dengan dinamika yang terbaru sebenarnya hubungan antara para pihak khususnya Iran dan Amerika Serikat makin menjauh kah dari kata damai atau bagaimana nih? Ya, saya pikir demikian ya Mbak. Jadi memang kalau melihat dalam perkembangan terakhir ini, setidaknya dalam 1 pekan terakhir, ini kan perkembangan yang boleh kita bilang mengkhawatirkan sebenarnya ya, dengan adanya peningkatan tensi yang cukup signifikan, walaupun mungkin saya berkeyakinan bahwa ini tidak mengarah sampai kepada perang regional seperti itu. Nah, misalkan kemudian kita melihat dalam fenomena pertama perihal masalah Hormuz ya.
meskipun kemudian ada pernyataan terbaru dari Trump yang menyatakan bahwa dia membatalkan memberikan persyaratan 20% itu untuk kapal-kapal yang melewati wilayah Hormuz. Tapi sebenarnya kan ketika bicara masalah poin Hormuz, dia kemudian kita akan berbicara mengenai upaya bagi kedua belah pihak. Ini dia lagi berbicara tentang kebebasan untuk bernavigasi. Tapi yang kemudian kita lihat ada persaingan legitimasi, mendapatkan otoritas atas wilayah Hormuz itu sendiri, seperti itu. Nah, dengan memberikan semacam pengamanan, kalau Amerika Serikat kan intensi pertamanya adalah dia ingin menjadi guardian of the strait, seperti itu. Tapi di sisi yang lain juga sebenarnya kita melihat juga fenomena bahwa dengan fenomena seperti ini menjadi titik yang membahayakan sebenarnya ya, apalagi kemudian juga menunjukkan bahwa ada titik rapuh ketika bicara terkait dengan MOU. Itu satu. Yang kedua, yang kemudian kita lihat sebenarnya juga adalah potensi perluasan wilayah konfliknya. Ya, kalau kemudian kita melihat bahwa panggung utamanya adalah wilayah Hormuz, tapi yang kemudian kita tidak bisa lupa bahwa ada venue lain yang kemudian senantiasa berdinamika. Ya. Yang terakhir kita lihat dalam perkembangan terkait dengan di wilayah Yaman misalkan. Kalau kemudian Yaman senantiasa terus bergejolak, saya pikir ini juga menjadi potensi sinyal bahaya sebenarnya perluasan wilayah konflik yang terjadi sebenarnya itu. Dan yang ketiga sebenarnya juga yang kita bisa lihat di sini juga menjadi tugas besar sebenarnya dari para mediator. Satu titik rapuh yang sebenarnya bisa kita lihat dari proses MOU yang terjadi belakangan, yang MOU yang sudah disepakati adalah ketiadaan aktor observer di lapangan yang memastikan bahwa masing-masing pihak baik Amerika Serikat maupun Iran punya komitmen untuk bisa menjaga konflik tidak pecah lagi, seperti itu. Nah, artinya kan dari tiga faktor ini yang kemudian saya lihat, ini kemudian akhirnya saya berargumen bahwa ini perkembangan yang cukup mengkhawatirkan dalam satu pekan terakhir. Dan imbasnya yang kemudian kita lihat adalah kenaikan harga minyak dunia misalkan. Saya dari data terakhir kemudian menunjukkan bahwa titik terendah itu adalah di tanggal 6 Juli kemarin. Itu harga minyak sekitar di angka 65 US dollar per barel, itu yang harga Brent ya. Tapi kalau sampai dengan tanggal sekarang, tanggal 15 Juli, ini sudah naik sampai ke angka 80 US dollar per barel. Dan yang kedua, peristiwa dinamika yang terjadi perihal Hormuz, sekarang hanya sekitar 14 kapal yang kemudian bisa lewat. Artinya kan ini sangat mengganggu dari jalur jalur distribusi global. Jadi dampaknya kemudian begitu besar, termasuk juga bagaimana kemudian premi asuransi biaya logistik itu juga kemudian meningkat secara signifikan akibat dari dinamika yang terjadi dalam setidaknya satu pekan terakhir. Baik, nah kalau begitu Prof. Muti, kalau Anda sendiri melihat pernyataan Trump mengatakan bahwa gencatan senjata ini sudah selesai dan perundingan bersama dengan Iran ini hanya buang-buang waktu. Dari perspektif geopolitik Timur Tengahnya, Prof, bagaimana kita bisa melihat prediksi ke depannya eskalasi konflik ini akan ke arah mana? Ya, kalau saya mengamati ya, saya agak kurang setuju dengan pernyataan Mas Agung tadi ya, bahwa ini tidak akan menjurus ke perang regional gitu. Ini sudah terjadi, ini perang regional di Teluk, karena sudah melibatkan beberapa negara Teluk. Kan Donald Trump menyerang Iran, dibalas Iran dengan menyerang beberapa negara Teluk yang mempunyai military base Amerika ya, yang punya pangkalan militer Amerika ya, seperti Qatar, Bahrain, bahkan termasuk Oman ya, termasuk Yordania, Uni Emirat Arab itu diserang oleh Iran. Jadi sudah melibatkan hampir semua negara Teluk. Jadi ini perang Teluk 3 kalau menurut saya ya, karena dulu perang Irak-Iran dua negara saja sudah dianggap sebagai perang regional karena terbagi, ada yang mendukung Iran, ada yang mendukung Irak. Jadi ini adalah perang Teluk menurut saya ya. Kalau pernyataan Donald Trump bahwa MOU itu sudah tidak ada, artinya sejak ditandatangani tanggal 18 Juni, 2 atau 3 hari kemudian
Amerika Serikat itu menyerang fasilitas-fasilitas Iran ya, infrastruktur Iran. Jadi itu sudah tidak lagi berlaku sejak sejak Amerika Serikat mencederai kesepakatan bahwa di dalam MOU yang terdiri dari 14 poin. Poin pertama itu bahwa kesepakatan dua belah pihak akan menghentikan kekerasan, akan menghentikan saling menyerang. Ya, tidak hanya antara Iran dengan Amerika Serikat, tapi termasuk jaminan Israel tidak akan menyerang Lebanon. Begitu sudah mulai ada yang melanggar, ya sudah, itu sudah tidak berlaku lagi. Iran sudah menganggap, kalau menurut saya ya, Iran itu sudah menganggap Amerika Serikat itu sebagai negara yang tidak bisa dipercaya, gitu ya. Jadi justru dari pihak Iran yang mungkin Iran tidak mengatakan itu, tapi setelah ini dia tidak akan lagi menganggap penting untuk negosiasi lagi dengan Amerika, karena Amerika dulu yang melanggar kesepakatan itu. Baik, begitu. Prof. Jadi Jadi kalau begitu Prof, kalau Anda melihat seperti Iran sudah menganggap Amerika Serikat ini tidak akan bisa dipercaya sampai kapanpun ya, kurang lebih seperti itu. Artinya peluang untuk mencapai kata sepakat melalui forum-forum, wadah-wadah, negosiasi, ruang-ruang diplomasi, nihilkah artinya tidak mungkin bisa berhasil atau bagaimana? Ya, saya melihat kecil kemungkinannya, ya sangat kecil kemungkinannya, kecuali ada miracle apa ya. Tapi kalau perhitungan itu di atas kertas, bahwa perundingan itu kan yang penting adalah komitmen untuk mentaati perundingan. Meskipun ini namanya Memorandum of Understanding ya, itu adalah level terendah di dalam perundingan. Kalau perundingan itu ada declaration, ada Memorandum of Understanding, ada agreement, nanti berkembang menjadi treaty. Ini kan memang tidak level yang ikatan hukumnya itu kuat. Tetapi kalau yang penandatangan itu punya komitmen untuk mentaati isinya, perundingan itu akan berhasil, akan efektif ya, untuk misalnya tujuannya menghentikan kekerasan. Ini salah satu pihak, yaitu Amerika Serikat, sudah melanggar sendiri kesepakatan yang sebetulnya dia yang berinisiatif. Kan Iran tidak pernah, Iran itu yang saya amati mengajak berunding. Kan Donald Trump mengancam Iran akan menghancurkan peradabannya, kemudian dia menarik diri, kemudian mengajak berunding. Kan dia sendiri. Betul. Tetapi dia yang melanggar. Sangat kecil kemungkinan, pertama tidak ada komitmen dari Amerika Serikat. Kedua, Amerika Serikat itu tetap kuat, kan tadi terakhir pernyataan Donald Trump, kalau tidak menghancurkan fasilitas nuklirnya tidak akan ada perundingan lebih lanjut. Nah itu kan dia itu tidak, kan namanya berunding itu kan harus ada rekonsiliasi. Betul. Artinya sepakat untuk hal-hal tertentu ya. Tapi kalau tidak ada hal untuk disepakati dan yang telah disepakati dilanggar, tidak akan mungkin ada. Yang disepakati itu harus hal yang tidak sensitif bagi lawan ya, dan yang tidak urgent ya, tidak urgent itu harus ada kesepakatan. Dalam hal ini nuklir Iran itu hal yang urgent bagi Iran sebagai pride bangsa, itu adalah nuklir. Baik. Lah itu yang diserang-serang, ya nggak mungkin Iran itu akan tunduk. Ya, akan mengikuti perundingan itu. Dan bagi Amerika Serikat yang urgent bagi Donald Trump itu adalah memang menyingkirkan Iran. Baik. Memperlemah Iran selemah-lemahnya, karena dia ini ancaman bagi Israel. Jadi kan tidak akan ketemu. Betul. Yang sulit namanya berunding itu kan harus ya? ada rekonsiliasi ya. Baik, nah Pak Agung, kalau begitu dengan kondisi yang ada saat ini, apalagi banyak yang menilai bahwa setelah Ali Khamenei dimakamkan, seperti kebijakan Iran ini untuk persoalan ini semakin lebih keras. Apakah Anda sepakat? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa kira-kira yang Anda lihat sebagai jalan keluar yang possible mungkin dengan kondisi yang ada saat ini, yang harus bisa dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga eskalasi konflik mungkin tidak akan terus semakin meningkat? Silakan. Oke, yang pertama Mbak, apakah kemudian Iran akan bersikap lebih
keras ya. Tentu dengan kemudian realitas terakhir bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat, pelanggaran-pelanggaran terhadap MOU, tentu akan memunculkan sikap yang lebih keras. Tentu potensi itu tetap ada dari pihak Iran, khususnya kalau kemudian kita melihat dalam proses beberapa waktu terakhir ini, Iran kemudian melakukan, bahkan Iran juga berani ya melakukan serangan terhadap, misalnya juga terhadap Oman dan segala macamnya. Itu khususnya memang sebenarnya itu target milik militer Amerika Serikat sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita lihat, tapi dalam proses itu tentu sikap itu sebagai bentuk untuk menunjukkan ya bahwa Iran itu senantiasa bangsa yang punya resiliensi tinggi, ya kan, dan punya kemampuan untuk menentukan nasib sendiri seperti itu. Nah, tentu hal ini menjadi sebuah tantangan dan bahkan ancaman buat Amerika Serikat itu sebagai sebuah ancaman tentunya. Jadi itu sebenarnya realitas yang kemudian kita bisa lihat. Walaupun sebenarnya di sisi yang lain kita tidak bisa memungkiri bahwa perang yang berlangsung dari 28 Februari ini punya dampak yang begitu signifikan seperti itu. Tidak hanya buat Amerika Serikat berdampak nggak? Menurut saya terdampak. Buat Iran terdampak nggak? Menurut saya juga terdampak. Bagaimana kemudian blokade terhadap Hormuz itu menutup akses berbagai macam jalur logistik, khususnya buat Iran sendiri seperti itu. Jadi ini juga menjadi satu bentuk kalkulasi juga buat Iran terkait dengan perang yang senantiasa berlanjut. Itu satu dari sikap terhadap Iran ya. Dan yang kedua, ketika bicara dalam poin khususnya masalah mediator, tentu ini menjadi apa yang kemudian bisa mendorong kedua belah pihak untuk bisa menurunkan tensi seperti itu. Kita lihat bahwa realitas hari kemarin sampai hari ini ada satu fenomena yang tidak bisa kita lupa perihal masalah tadi sempat saya singgung perihal masalah cargo reimbursement fee yang kemudian diterapkan oleh Trump. Trump menyatakan beberapa hari yang lalu dan hari ini menyatakan bahwa cargo reimbursement fee-nya itu kemudian dicabut. Alasannya kenapa? Karena ada deal yang kemudian didapat oleh Trump dengan negara-negara Teluk. Artinya sebenarnya ada faktor untuk mendorong Trump berubah pikiran. Ya, maksud saya ada ruang-ruang tertentu. Dalam hal ini memang kita bisa pungkiri bahwa ada level distrust yang begitu tinggi antara Amerika Serikat terhadap Iran dan Iran terhadap Amerika Serikat. Tapi kita di sisi yang lain kita melihat bahwa ada para mediator ini sebenarnya baik Pakistan, Qatar, Oman, termasuk juga dengan Turki, yang mereka sebenarnya menjadi aktor yang masih dipercaya baik Amerika Serikat maupun oleh Iran untuk menjadi jembatan komunikasi sebenarnya. Walaupun prosesnya lama dan berliku pasti ya, karena mencapai kata-kata sepakat itu bukan perkara yang mudah. Yang tadi juga Prof Titi kan asalkan kedua belah pihak punya komitmen yang kuat, tentu kemudian itu bisa mudah. Cuma tadi satu permasalahan yang cukup pelik adalah ketiadaan observer di lapangan yang memastikan bahwa masing-masing pihak benar-benar mau tunduk taat terhadap komitmen yang disepakati. Satu contoh kasus misalkan ketika Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir melakukan serangan terhadap misalnya Bandar Abbas dan beberapa objek lain. Klaim Amerika Serikat melakukan serangan tersebut sebagai serangan balasan yang dilakukan oleh Iran terhadap penyerangan 3 kapal tanker gitu ya. Tapi Iran kemudian punya motif juga. Kenapa kemudian melakukan serangan terhadap kapal tanker tersebut? Karena menurut Iran dalam kesepakatan dengan Amerika Serikat bahwa kapal-kapal tanker tersebut harus lewat wilayah utara Hormuz yang itu dekat dengan wilayahnya Iran, bukan wilayah Oman, gitu kan? Nah, artinya kan di sini ada di lapangan bagaimana kemudian memastikan bahwa kesepakatan yang sudah disepakati itu bisa berjalan. Karena bagaimanapun juga MOU itu kan fase awal. Dia pintu gerbang utama. Dia masih dalam fasenya negatif peace, penghentian kekerasannya, penghentian perangnya. Belum sampai kita bicara tentang positif peace yang sifatnya berkelanjutan. Baik, kalau begitu kita akan lihat terus ya bagaimana eskalasi dan dinamika konflik yang terjadi antara para pihak. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih untuk analisa tajam yang dibagikan bersama kami Prof Muti dan juga Mas Agung. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Salam sehat.